Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2541. Tidak ada seorang pun dari keluarga Sangguan yang keluar untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Patriark Sangguan Ting, Tuan Muda Sangguan Fei, dan Dewi Bisnis Asia Sangguan Waner tidak muncul. Tampaknya menghilang sekaligus. Selain kejadian yang mengejutkan semua orang ini, orang yang paling banyak dibicarakan di kelas atas Kyoto adalah Li Zong, tuan tertua dari keluarga Li. Karena semua orang tahu bahwa kaki Li Zong telah diganggu oleh Li Hongtu. Selain itu, dokter juga mengatakan bahwa tidak mungkin untuk sembuh total, bahkan jika sembuh, itu akan cacat di masa depan. Namun, ketika Li Zong muncul di depan semua orang terkejut. Mereka menemukan bahwa kaki Li Zong telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, sekitar pukul 8 malam, momen terpanas untuk klub malam di Kyoto. Sebuah Rolls-Royce perlahan membuka melalui pintu depan. Mobil tidak memasuki halaman depan yang terang benderang, tetapi berbelok ke jalan yang lebih terpencil ke halaman belakang. Mobil berhenti di pintu sebuah gedung berlantai 2 yang tersembunyi di hutan lebat. Seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk ingin membantu membuka pintu, tetapi pintu mobil terbuka dengan sendirinya. Li Zong, yang terlihat agak formal dalam setelan hitam, berjalan keluar dari mobil, berjabat tangan dengan lelaki tua itu, dan bertanya, "Di mana Tuan Muda Kiao?" Sambil berbicara, seorang pria berjalan keluar dari ruangan dan berkata sambil tersenyum, "Menunggu kamu minum." Petik 2. Pria ini secara mengejutkan adalah tuan tertua dari keluarga Kiao, Kiao Mu. Di sampingnya, berdiri seorang wanita, tersenyum dan memegang lengannya, adalah istri Kiao Mu, Nangong Ling. Pada saat itu Du Gubo mengorganisir banyak orang kuat untuk mengepung Li Dong, selain partisipasi keluarga Sangguan, keluarga Kiao dan keluarga Nangong juga berpartisipasi. Hanya saja Li Dong tidak meminta pertanggungjawaban mereka. Lagi pula, ide Li Dong saat itu hanya untuk berurusan dengan keluarga Dugu dan keluarga Cui. Setelah kegagalan Du Gubo, Kiao Mu dan Nangong Ling segera menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Dan sekarang, mereka muncul lagi, dan berbaur dengan Li Zong. Bab 2542. Benarkah? Haha, kalau begitu aku tidak diterima. Petik 2. Li Zong tersenyum dan berkata, "Bukankah sayang jika tidak ada An 99 ur di malam yang begitu indah? Ada An 99 ur, An 99 ur enak dan cukup." Petik 2. Kiao Mu tertawa. "Aku harap kamu tidak menyerah." Petik 2. "Kalau begitu aku akan mabuk denganmu malam ini dan lihat siapa yang bisa sampai akhir." Petik 2. Li Zong tersenyum dan menatap Nangong Ling di sebelahnya. "Saya juga berharap kakak ipar saya bisa memenuhi saudara-saudara kita." "Baiklah, kalian sudah cukup minum, aku tidak akan berhenti." Petik 2. Nangong Ling berkata sambil tersenyum. Senyum Li Zong menjadi lebih cerah. Dia tahu bahwa masih ada beberapa godaan di kedua sisi, jadi dia terus melawan An 99 ur untuk berbicara. Dia tidak akan melarikan diri, dan berharap Kiao Mu bisa melakukannya. Atas undangan Kiao Mu, Li Zong mengikutinya ke dalam ruangan. Begitu dia masuk, Li Zong benar-benar melihat beberapa lemari An 99 ur besar yang dipenuhi dengan An 99 ur merah dan putih yang mempesona dari seluruh dunia. "Merah atau putih?" Li Zong bertanya, berdiri di depan lemari An 99 ur. "Merah," kata Li Zong sambil tersenyum. "Oke, ada 2 botol An 99 ur 1985 lagi. Hari ini kita 1 botol untuk setiap orang." Petik 2. Kiao Mu berkata sambil tersenyum.
Dia dengan mudah membawa 2 botol An 99 ur merah, membuka satu dengan pembukaan 99 ur, dan kemudian menuangkan setengah kecil ke dalam gelas di depan Li Zong. Dia juga menuangkan setengah cangkir kecil dan mengocoknya dengan lembut di telapak tangannya. Meskipun mereka harus melawan An 99 ur, rasanya sangat elegan dan pendiam. Sebuah peristiwa besar telah terjadi di Xingzhou, Asia Tenggara. Pernahkah kamu mendengarnya? Tanya Kiao Mu. Ada apa antara keluarga Xingzhou Sangguan dan keluarga Murong? Li Zong berkata sambil tersenyum. Bab 2543. Orang-orang kelas atas seperti mereka secara alami memiliki saluran berita mereka sendiri. Mereka secara alami tahu segalanya tentang Xingzhou. Mereka bahkan tahu berita bahwa keluarga Murong telah menemukan bantuan asing yang kuat dan keluarga Sangguan dibatalkan. Tepat. Kiao Mu mengangguk. Saya mendengar bahwa keluarga Murong telah menemukan bantuan asing yang kuat, dan keluarga Sangguan akan kalah. Sangat disayangkan bahwa Sangguan waner. Petik 2. Li Zong tersenyum dan berkata, tapi tidak apa-apa, keluarga Sangguan tidak bisa mengurus sisi ini. Bukankah nyaman bagi kita untuk makan klik Sangguan? Di masa lalu, dia memperlakukan Sangguan waner sebagai terlarang. Selama pria lain mendekati Sangguan waner, dia akan memperlakukan mereka sebagai musuh terburuknya. Justru karena dia terlalu menghargai Sangguan waner sehingga dia melakukan sesuatu yang keterlaluan pada saat itu, membuat kesalahan besar, dan menyebabkan Li Hongtu mematahkan kakinya. Setelah mengalami kejadian ini, mentalitas Li Zong telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia tidak lagi menganggap Sangguan waner sebagai wanita yang sangat penting. Karena menurutnya, hanya hidupnya sendiri yang paling penting. Adapun Sangguan waner, itu jalan kecil. Ketika keluarga Sangguan jatuh ke ujung saat ini, dia tidak khawatir, apalagi simpati, tetapi sombong. Dia tahu betul bahwa Sangguan waner dan Li Dong adalah kekasih masa kecil, dan Li Dong bahkan pergi ke keluarga Li untuknya. Oleh karena itu, di mata Li Zong, keluarga Sangguan dan kelompok Lin adalah aliansi. Dia sudah memperlakukan Sangguan waner sebagai musuh. Mendengar ini, Kiao Mu menatapnya sambil tersenyum dan tidak menjawab. Pada saat ini, apa yang kamu pura-pura bodoh? Apa, saudara Kiao, apakah Anda memiliki pendapat yang berbeda? Li Zong menyesap An 99 ur merahnya, membiarkan cairan kental itu berkeliaran di tenggorokannya, membawa aroma yang sedikit manis. Itu tidak astringen dan memiliki rasa yang luar biasa. Ini memang An 99 ur merah tahun 1985, dan Li Zong sangat menikmatinya. Grup Sangguan tidak mengerikan, dan grup Lin tidak perlu takut. Anda harus tahu bahwa pria yang berdiri di belakang dua wanita itulah yang takut. Petik 2. Kiao Mu berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun aku dulu membencinya, aku telah membayar harga yang mahal, dan sepupumu telah terbunuh. Petik 2. Bab 2544. Selanjutnya, menurut berita dari pesan intelijen saya, Li Dong telah pergi ke Xingzhou. Jika dia mengambil tindakan, kemungkinan besar kesulitan keluarga Sangguan akan terpecahkan. Petik 2. Ini bukan kabar baik bagi kita. Alasan mengapa Kiao Mu berkata begitu adalah karena inilah yang paling dia khawatirkan. Untuk Li Dong, dia sangat cemburu, bahkan orang yang ketakutan. Karena pada saat itu, dia bekerja sama dengan Du Gubo dan mengira dia dapat dengan mudah membunuh Li Dong, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Li Dong akan membunuh semua orang pada akhirnya. Termasuk Du Gubo, dia membunuh mereka semua. Dia sangat khawatir bahwa pria kejam itu akan menjadi gila untuk menemukannya. Mendengarkan analisis Anda, itu benar-benar masuk akal. Petik 2. Li Zong mengangguk. Dia memegang cangkir dan menatap Kiao Mu sambil tersenyum. Namun, seperti yang Anda katakan sebelumnya, saudara Kiao, Li Dong sudah pergi ke Xingzhou. Dia ingin menyelesaikan kesulitan keluarga Sangguan.
Saya khawatir dia tidak akan bisa melakukannya untuk sementara waktu, kan? Sekarang dia tidak ada di sana, grup Lin memiliki satu dukungan yang berkurang. Apakah ini dianggap bantuan Tuhan? Selanjutnya, saya dapat meyakinkan Anda bahwa bahkan jika dia kembali, dia tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan kita, dia akan berada dalam masalah besar. Li Zong tahu bahwa Skynet telah mendapatkan berita yang mereka inginkan, dan itu pasti akan bergerak dalam waktu dekat. Pada saat itu, Li Dong harus berurusan dengan Skynet, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Selama dia diberi sedikit waktu, dia bisa makan setidaknya setengah dari industri grup Lin dan semua industri domestik keluarga Sangguan. Ini adalah tujuan terbesar Li Zong kali ini. Dia ingin menjadi raksasa terbesar di China dalam arti sebenarnya, dan dia ingin menjadi satu-satunya orang terkaya dan termuda di China. Dia ingin membuat raksasa super. Kali ini Skynet berusaha habis-habisan untuk berurusan dengan Li Dong, dan dia punya alasan untuk percaya bahwa Li Dong pasti akan tamat. Selama Li Dong selesai, maka dia tidak akan lagi mengancam keberadaannya di negara ini. Pada saat itu, dia tidak hanya akan menjadi orang terkaya di Asia dan keluarga pertama, tetapi dia juga akan mengembangkan keluarga Li menjadi keluarga kelas dunia. Ambisi Li Zong cukup besar. Dan dia masih tidak menyerah pada Sangguan Waner. Selama dia bisa mengembangkan keluarga Li menjadi keluarga kelas dunia, dan dia ingin menikahi Sangguan Waner, bahkan jika dia tidak menginginkannya, Li Zong yakin dia bisa melakukannya dengan mudah. Selama ada kekuatan mutlak, tidak ada yang tidak mungkin. Betulkah? Bab 2545. Mata Kiaomu berbinar. Sejujurnya, dia paling takut pada pria itu. Selama pria itu tidak datang untuk membuat masalah, maka kerjasama antara dia dan Li Zong benar-benar bisa dilakukan. Ini adalah kue besar. Selama itu dibagi menjadi satu titik, itu adalah kekayaan besar baginya. Tentu saja, kapan aku berbohong padamu? Li Zong berkata sambil tersenyum. Alasan mengapa dia menarik Kiaomu dan Nangongling ke dalam air, tentu saja dia menghargai latar belakang keluarga di belakang mereka. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Li, tidak peduli seberapa kaya itu, yang terbaik adalah keluarga bisnis. Awalnya ada kulit harimau dari rumah Dugu di belakangnya yang bisa dianggap sombong, tetapi rumah Dugu saat ini, di bawah penindasan Li Dong, tidak lagi sebagus sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan rumah Dugu akan merosot. Bagaimanapun, Penatua ke-9 Dugumo telah mengundurkan diri, dan kehilangan keluarga Dugu dari Penatua ke-9, bahkan lebih buruk daripada harimau yang mencabut giginya. Oleh karena itu, Li Zong harus menemukan beberapa orang dengan latar belakang yang kuat untuk bekerja dengannya. Tidak ada keraguan bahwa Kiaomu dan Nangongling adalah pasangan yang paling cocok. Dia ingin menggunakan latar belakang keluarga Kiaomu dan Nangongling untuk memberikan kenyamanan atas apa yang ingin dia lakukan. Di sisi lain, Kiaomu dan Nangongling ingin berbagi kue kecil dan menghasilkan banyak uang dengan bekerja sama dengannya. Ini adalah hal yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, kenapa tidak dilakukan? Kalau begitu doakan kami menang. Petik 2. Kiaomu mengangkat gelas an 99 urnya dan berkata sambil tersenyum. Saudara Kiao, jangan khawatir, jika kamu menang, bagianmu pasti akan sangat diperlukan. Petik 2. Li Zong mengangkat gelas an 99 ur dan menabraknya dengan gelas Kiaomu. Pukul 10 malam. Villa keluarga Lin. Umumnya saat ini, Lin Yurou dan orang tuanya sudah siap untuk beristirahat. Namun hari ini tidak seperti biasanya. Karena grup Lin diserang oleh grup Li, Lin Guodong dan Lin Yurou sangat sibuk, dan ada terlalu banyak hal di perusahaan. Bab 2546. Namun demikian, Lin Guodong masih tidak membiarkan Lin Yurou tinggal untuk membantu, dan mengantarnya kembali segera setelah waktu tidak bertugas tiba. Dia hamil dan tidak bisa bekerja terlalu keras. Meskipun Lin Yurou ingin tinggal dan membantu,
dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk tinggal, jadi dia harus patuh pulang. Tetapi Liu Jing tidak memilih untuk menemani Lin Yurou di rumah, tetapi pergi ke perusahaan untuk menemani Lin Guodong. Lin Guodong bekerja terlalu keras, Liu Jing pergi untuk tinggal bersamanya, tidak hanya bisa berbicara dengannya, tetapi juga merawatnya. Jadi di Villa Lin, hanya ada Lin Yurou. Selain dia, ada Xiao Bai. Malam ini Xiao Bai akan menghabiskan malam bersama Lin Yurou di sini. Klik, pintu kamar mandi dibuka, dan kemudian seorang wanita yang dibungkus handuk mandi keluar. Rambut basah menutupi bahunya, dan ada tetesan air yang menetes ke bawah. Dada yang bengkak itu menarik. Hal yang paling memikat tentang tubuhnya adalah kaki, ramping, proporsional, dan putih. Seluruh sosok itu sangat bagus. Dia berjalan ke samping dan mengambil pengering rambut, meniup rambutnya sambil berbicara dengan Lin Yurou yang sedang mengetik di keyboard komputer. Oke, Presiden Lin. Sekarang sudah larut, kamu harus istirahat. Petik 2. Alasan mengapa Xiao Bai tinggal di sini untuk menemani Lin Yurou adalah karena selain bersamanya, lebih dari itu untuk mengawasinya. Jangan biarkan dia terlalu lelah. Tidak apa-apa, sebentar lagi selesai. Petik 2. Lin Yurou berkata tanpa mengangkat kepalanya. Saat dia berkata, dia meletakkan tangannya di keyboard. Dia mengirim email kerja. Xiao Bai tampak tak berdaya, tahu tidak ada gunanya membujuknya. Dia mengeringkan rambutnya, duduk di tepi tempat tidur, dan bertanya. Tuan Lin, Anda mengatakan bahwa ketika saudara Dong pergi ke Xingzhou, selain membantu saudara Zhao dan yang lainnya, apakah dia benar-benar akan membantu keluarga Sangguan Waner? Seharusnya. Petik 2. Bab 2547. Lin Yurou menjawab sambil mengetik di keyboard. Karena dia tahu identitas Li Dong sebagai God of War, dia tidak khawatir tentang Li Dong. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Li Dong, hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitinya, jadi masalah keamanan tidak perlu dipertimbangkan. Dia juga tahu bahwa Li Dong adalah orang yang sangat penyayang. Sangguan Waner mengambil inisiatif untuk meminta bantuan. Li Dong dan kekasih masa kecilnya tumbuh bersama Li Dong. Dengan karakter Li Dong, dia pasti tidak akan duduk dan menonton. Tuan Lin, saya pikir Sangguan Waner, dia tampaknya belum menyerah pada saudara Dong. Apakah Anda tidak takut dia akan merayu saudara Dong? Xiao Bai tidak bisa membantu tetapi berkata. Meskipun ini agak tidak wajar, Xiao Bai merasa dia masih perlu mengingatkan Tuan Lin. Presiden Lin terlalu sederhana dan baik, Xiao Bai benar-benar tidak ingin dia memiliki masalah emosional, dan tidak ingin terluka karenanya. Tentu saja aku tahu dia tidak menyerah, tapi lalu kenapa? Lin Yurou tidak menyalahkannya, tersenyum dan berkata, siapa saudara Dongmu, kamu juga harus tahu, karena dia bilang dia hanya memperlakukannya sebagai adik perempuan, maka aku percaya padanya. Petik 2. Selanjutnya, bahkan jika saya tidak menyukainya, apa yang bisa saya lakukan? Menghentikannya pergi ke Xingzhou. Aku bukan wanita yang tidak masuk akal yang membuat masalah. Ada beberapa hal yang tidak boleh terlalu terangsang, jika tidak, itu akan terlalu lelah. Petik 2. Xiao Bai, dua orang harus saling percaya ketika mereka bersama. Apa gunanya jika kamu harus cemburu pada segalanya? Xiao Bai mengangguk, setuju dengan kata-kata Lin Yurou. Karena dia pikir ini benar, terutama karena dia jatuh cinta dengan Chen Xiaodao sekarang, dan dapat memahami kata-kata Lin Yurou dengan lebih baik. Ketika dua orang bersama, mereka harus saling percaya dalam perjalanan ini. Karena dia percaya, apapun yang dia lakukan, dia harus mendukungnya. Selama dia melakukan hal yang benar, dia tidak memiliki rasa malu di hatinya. Tuan Lin, selain kelompok Lin kami diserang oleh keluarga Li, kelompok Sangguan juga telah diserang. Apakah Anda benar-benar ingin bergabung dengan kelompok Sangguan untuk melawan kelompok Li? Xiao Bai bertanya lagi.
Lin Yuro membuat keputusan seperti itu pada rapat eksekutif hari ini. Para eksekutif senior grup Sangguan di Kyoto berinisiatif untuk menghubungi grup Lin dan memohon bantuan grup Lin. Dalam hal ini, Lin Yuro setuju. Ya. Petik 2. Lin Yuro mengangguk dan berkata, grup Sangguan saat ini tidak memiliki siapapun untuk menjadi tuan rumah di Tiongkok. Jika kita tidak membantu mereka, mereka akan dimakan oleh grup Li dalam waktu singkat. Petik 2. Bab 2548. Bagaimana bukan hal yang baik bagi kita? Petik 2. Tapi kamu tidak harus berjanji untuk menjadi begitu cepat. Petik 2. Xiao Bai tampak khawatir dan asli. Grup Li sangat kuat. Jangan biarkan grup Sangguan memasukkan kita. Petik 2. Kekhawatirannya bukannya tidak beralasan. Meskipun grup Lin telah tumbuh dan kekuatannya juga sangat kuat, dibandingkan dengan grup Li, masih ada celah. Dihadapkan dengan penembak jitu penuh grup Li, apa yang paling harus dilakukan grup Lin adalah mengintegrasikan sumber daya untuk menahan serangan musuh. Namun, Lin Yuro harus mengalokasikan beberapa sumber daya untuk bekerja sama dengan keluarga Sangguan, akibatnya sumber daya terlalu tersebar, yang tidak kondusif untuk pertahanan. Bahkan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan segalanya. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi Xiao Bai, bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada Dong Broter. Lin Yuro tersenyum dan berkata, kita hanya perlu bertahan beberapa hari ini. Ketika saudara Dongmu kembali, semua kesulitan akan terpecahkan. Petik 2. Kami tidak akan kalah dalam perang ini. Petik 2. Matanya bersinar terang, dan dia berkata dengan nada yang sangat bangga. Pada saat itu, selama kita memenangkan perang ini, struktur bisnis domestik akan dirombak. Saya percaya bahwa grup Lin kami akan tertawa terakhir. Dengan itu, Lin Yuro mematikan komputer dan bangkit. Pekerjaannya sementara selesai. Kedua wanita itu duduk di tempat tidur. Lin Yuro memandang Xiao Bai, yang baru saja selesai mandi, wajahnya lembut, dan dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu dengan pisau itu sekarang? Xiao Bai dan Chen Xiaodao sedang jatuh cinta, Lin Yuro dan Li Dong sama-sama mengetahuinya. Mereka sangat mendukung, karena baik Chen Xiaodao dan Xiao Bai adalah orang yang sangat baik. Jika mereka bisa bersama, Li Dong dan Lin Yuro akan senang melihat mereka. Hanya saja Lin Yuro tidak pernah bertanya apa yang terjadi di antara mereka, jadi dia tidak tahu di mana Chen Xiaodao dan Xiao Bai sekarang. Hah, kamu baik-baik saja. Wajah Xiao Bai Kiao sedikit memerah. Pisau itu kembali dari Kyoto bersama kami. Kamu harus membawanya kembali untuk menemui orang tuamu, kan? Hati gosip Lin Yuro membara, dan dia bertanya sambil tersenyum. Bab 2549. Aku sudah melihatnya. Xiao Bai mengangguk. Bagaimana perasaan orang tuamu tentang dia? Apakah kamu puas? Mereka semua berkata iya, mari kita lihat di mana-mana. Petik 2. Xiao Bai tersenyum, dia tidak tahu apakah dia memikirkan Chen Xiaodao, senyum di wajahnya sangat manis. Aku sudah lama di sini, lalu aku bertanya padamu, di mana kamu dan pisaunya? Lin Yuro merendahkan suaranya, tersenyum, dan bertanya. Kamu dan dia, apakah kamu memilikinya? Begitu masalah ini muncul, wajah Xiao Bai langsung memerah. Seperti apel merah. Katakan, apakah kamu dan dia punya itu? Atau cara lain untuk bertanya, apakah kamu dan dia memasak nasi matang dengan nasi mentah? Api gosip di hati Lin Yuro telah membakar secara ekstrim. Petik 2. Akhirnya, Xiao Bai mengangguk malu-malu. Haha, oke, sepertinya perbuatan baikmu sudah dekat, tapi aku menunggu untuk minuman 99 ur pernikahanmu. Petik 2. Lin Yuro menunjukkan senyum bibinya. Katakan juga padaku, kamu dan saudara Dong sama-sama mendapatkan sertifikat, kapan pernikahannya akan diadakan?
Xiaobai bertanya secara bergantian. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ibuku sudah optimis tentang hari itu. Aku pasti akan memintamu untuk datang dan menjadi pengiring pengantinku. Petik 2. Lin Yurou tersenyum. Mengenai pernikahannya dengan Li Dong, Liu Jing membantu menonton hari itu tahun lalu. Dan hari telah ditentukan, dan menghitung waktu, itu juga cepat. Memikirkan pernikahannya, mata Lin Yurou penuh antisipasi. Dia menantikan hari itu, dia pasti wanita paling bahagia di dunia. Sementara dua wanita di lantai atas berbisik, di luar, krisis sudah dekat. Ketika Li Dong meninggalkan Xingzhou, keselamatan keluarga Lin Yurou, selain dari penjaga di permukaan dan penjaga di kegelapan, penjaga yang paling penting secara alami adalah pelatih hewan. Bab 2550. Jika Li Dong di rumah, dia biasanya tidak perlu waspada. Karena selama ada musuh yang mendekat, Li Dong akan menyelesaikannya, dan tidak ada kesempatan untuk mendekati villa keluarga Lin. Tapi jika Li Dong tidak ada, pelatih hewan itu pasti langsung ke intinya. Pelatih tahu betul betapa pentingnya keluarga Lin di hati Li Dong. Karena Li Dong memberinya tugas untuk melindungi mereka, dia tidak akan mengecewakan Li Dong. Lakukan saja tugasmu. Saya pikir malam ini juga merupakan malam yang tenang. Pelatih hewan berada di bawah naungan pohon besar, meniup angin malam, dan melihat cahaya bulan, dia sangat senang. Ketika dia menjadi pejuang Skynet sebelumnya, dia hampir tidak punya waktu luang dan sering melakukan tugas. Pelatih tidak ingin menjalani kehidupan yang melelahkan seperti itu, dia menyukai hari-hari yang damai. Untungnya, Tuhan memberinya kesempatan seperti itu. Sejak mengikuti Li Dong, dia sangat menikmati hidupnya saat ini. Ketika Li Dong di rumah, dia tidak perlu bertanggung jawab untuk melindungi keluarga Lin, dia bisa pergi ke Scars dan mereka bisa minum dan minum bersama. Ketika minat Anda datang, Anda juga bisa menjadi misionaris. Kehidupan seperti ini sangat keren. Pelatih hewan menikmati angin sepoi-sepoi dengan mata tertutup, tetapi saat berikutnya, wajahnya berubah, dia tiba-tiba membuka matanya dan telinganya berdiri. Ada gerakan. Gerakan semacam ini tidak disebabkan oleh orang atau benda lain. Fluktuasi kilah yang dia rasakan sebagai master yang hebat. Apalagi itu bukan mesin udara biasa. Itu samar, tetapi biarkan dia merasakan fluktuasi ki yang berbahaya. Memanggil. Ketika pelatih membuka matanya, ada suara menusuk tajam di udara. Sebuah belati hitam pekat ditembakkan dari arah mana, seperti peluru, mengenai titik vital pada tubuh pelatih. Pelatih hewan itu tampak serius. Menghadapi serangan belati ini, dia memiringkan kepalanya dan menghindar. Tertawa. Semua belati terendam di bagasi, hanya menyisakan gagangnya. Bab 2551. Setelah menghindar, pelatih memusatkan perhatiannya dan mengamati sekeliling, namun, orang yang menyerangnya tidak muncul. Momentum yang agak berbahaya masih ada. Ini berarti bahwa lawan melewatkan pukulan, tetapi tidak pergi, masih bersembunyi di kegelapan. Dia tidak berani mengabaikan, dia segera mengeluarkan teleponnya, dengan cepat mengedit pesan, menemukan nomor Chen Xiaodao, dan mengklik kirim. Keluarga Lin diserang, cepat datang. Memanggil. Pesan sedang dikirim, tiba-tiba, ada suara menusuk tajam di udara lagi. Hampir tidak ada interval, yang kedua, yang ketiga. Kali ini, 3 belati terbang langsung ke dahi pelatih. Kali ini lebih cepat. 3 belati, dalam bentuk produk, menyerang di bagian atas, tengah dan bawah pelatih. Pelatih binatang itu terpaksa tidak berdaya, jadi dia hanya bisa membalikkan tubuhnya dan melompat turun dari pohon. Hanya dengan cara ini dia bisa menghindari ketiga belati tadi. Setelah turun, pelatih menggerakkan tangannya, dan dia mengambil 2 pistol dengan peredam di tangannya. Pistol biasa tidak memiliki banyak efek pada pembangkit tenaga listrik tingkat master. Tapi pistolnya berbeda, itu dimodifikasi olehnya, dan itu juga merupakan alat yang sangat ampuh untuk membunuh musuh.
Bahkan jika Grandmaster menghadapi pelurunya, satu kecelakaan harus mati. Segera setelah itu, pelatih melihat sosok melintas di kejauhan, sangat cepat. Setelah melihat ini, pelatih segera mengejarnya. Karena dia merasa gelombang ki yang memancar dari sosok itu adalah yang barusan menyerangnya. Seperti dia, mereka semua adalah master yang hebat. Jika normal, pelatih tidak akan pernah mengejar. Karena dia takut Skynet menemukannya, dan dengan kekuatannya, dia harus menghadapi prajurit Skynet, salah satunya baik-baik saja. Jika ada dua sosok setingkat prajurit, dia tidak akan menjadi lawan. Namun kali ini dia harus pergi, karena penampilan lawan mengancam keselamatan Lin Yurou. Dia sudah mengirim pesan untuk memberitahu Chen Xiaodao, dengan kecepatan Chen Xiaodao, dia akan selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Selain itu, ada banyak penjaga yang mengintai di sekitar villa keluarga Lin, mereka menunda selama 10 menit dan seharusnya bisa melakukannya. Bab 2552. Ketika pelatih mengejarnya, ada sebuah van besar yang diparkir di pinggir jalan di luar villa Lin. Di dalam mobil, dua pria sedang mer-0K-0K dalam diam. Ada musik di dalam mobil, tetapi untuk mencegah kebisingan ke tetangga sekitar dan waspada terhadap lingkungan, mereka mengecilkan volume sehingga hanya mereka yang dapat mendengarnya. Semua jendela tertutup rapat, hanya menyisakan celah kecil untuk ventilasi. Asap di dalam mobil tidak bisa keluar tepat waktu, dan ada bau tersedak di seluruh mobil. Mereka adalah salah satu penjaga yang bertanggung jawab untuk melindungi villa Lin. Selain itu, dipilih oleh kelompok serigala yang dilatih oleh Li Dong, kekuatannya berada di tingkat kelas 1, dan dapat mencapai 1 musuh dan 100. Selain mereka, ada lebih dari selusin tim yang menjaga villa keluarga Lin. Selain itu, ada beberapa saudara yang bersembunyi di kegelapan. Pertahanan semacam ini, bahkan jika tuannya datang, tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Satu lagi, seorang pria melewati kotak R0K0K di tangannya. Tidak datang. Petik 2. Pria lain lebih diam dan melambaikan tangannya. Tenggorokanku sakit, hai. Pria pertama tersenyum, malam ini panjang dan saya tidak bisa tidur. Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa mer-0K-0K. Setelah berbicara, dia mengambil sebatang R0K0K lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bunyi suara klik, pemantik api menyala, dan mobil itu dipenuhi asap lagi. Setelah menyalakan R0K0K, dia mau tidak mau berkata, "Karena kamu sakit tenggorokan, aku membuka pintu untuk mengeluarkannya. Aku yakin tidak ada yang berani datang ke sini untuk membuat masalah, kan?" Dengan mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mendorong pintu mobil terbuka. Panggilan. Pintu terbuka, dan angin sejuk langsung bertiup. Keduanya merasa kaget. Bab 2553. Asap di dalam gerbong juga langsung habis, dan mereka merasa nafas mereka menjadi lebih rileks. Nyaman. Petik 2. Pria mer-0K0K itu tersenyum dan berkata, "Akan lebih bagus jika saya bisa minum bir dingin." Petik 2. Mempengaruhi tugas. Petik 2. Pria lain mengerutkan kening. "Hei, bicara saja." Petik 2. Pria per-0K0K itu tersenyum. Pria lain akan terus mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba matanya berkedip, dan sosok merah melintas. Reaksinya juga dianggap sensitif, dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pistol di tempat pertama. Gerakannya sangat cepat, dan dia telah berlatih gerakan ini ratusan ribu kali. Dengan pistol di tangan, pengaman dibuka, dan dia menarik pelatuknya untuk bersiap menembak. Suara mendesing. Kemudian, dia hanya merasakan leher yang dingin, dan kekuatan tangannya ditarik. Jari pada pelatuk tidak bisa lagi ditekan. Pria mer-0K0K itu menyadari bahwa situasinya berbeda, dan menjentikkan puntung R0K0K yang menyala di tangannya sebagai senjata. Tertawa, kepala R0K0K itu seperti peluru, dan sosok merah menyala itu segera menundukkan kepalanya untuk menghindar.
Mengambil keuntungan dari waktu berharga yang dimenangkan puntung R0K0K ini untuknya, pria itu mengeluarkan duri tentara tiga sisi dari lengannya, melemparkan dirinya ke depan, dan menusuk dengan keras ke arah merah menyala. Ledakan. Pergelangan tangannya dicengkeram lawan. Bunyi suara klik. Saat berikutnya, seluruh lengannya patah. Ketika dia hendak membuka mulutnya untuk meminta bantuan, tentara menusuk mulutnya dengan keras. Bunyi suara klik. Lengan yang menahan tusukan tentara diaduk dengan kuat, mulutnya penuh gigi putih dan lidahnya rontok semua. Darah lengket keluar dari mulut, seperti jus wortel yang baru saja diperas. Bab 2554. Pria itu mencoba melihat wajah penyerang, dan kemudian lehernya menjadi dingin. Paku Mitsubishi Army langsung menusuk tenggorokannya. Matanya melebar, dan dia berbaring kaku di kursi, diam. Petir batu, membunuh hanya dalam sekejap mata. Tuan Lin, ketika Anda menikah dengan Dong Ge, apakah Anda benar-benar akan meminta saya untuk menjadi pengiring pengantin Anda? Xiao Bai bertanya sambil tersenyum. Baru saja, Lin Yurou bertanya padanya tentang kemajuan antara dia dan Chen Xiaodao, yang membuatnya sangat malu. Sekarang dia mendengar kata-kata Lin Yurou, dia juga menantikannya. Dia menantikan pernikahan Presiden Lin dan Dong Ge. Demikian pula, dia juga menantikan pernikahan masa depan dia dan Chen Xiaodao. Alasan untuk mengharapkannya adalah karena Chen Xiaodao memberinya janji. Chen Xiaodao adalah pemilik Xiaodaomen Utara. Jika dia tidak melepaskan Xiaodaomen, cepat atau lambat dia harus kembali ke utara. Tetapi untuk Xiao Bai, Chen Xiaodao berjanji padanya bahwa dia akan menangani urusan Xiaodaomen dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian menetap di Laut Cina Timur dan tinggal bersama Xiao Bai untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Chen Xiaodao akan pergi untuk menikahinya. Ya. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan mengangguk. Kakak terbaikku di Laut Cina Timur adalah kamu, dan kamu belum menikah, kenapa kamu tidak mau? Ya, tentu saja. Petik 2. Xiao Bai mengangguk cepat. Tentu saja dia akan bersedia menjadi pengiring pengantin untuk Presiden Lin. Oke, jangan bicarakan itu, tidurlah lebih awal, sedikit mengantuk. Petik 2. Lin Yurou meregangkan pinggangnya dan mengangkat payudaranya yang montok. Baiklah, kalau begitu tidurlah. Petik 2. Xiao Bai mengangguk dan menguap. Mereka sedikit lelah setelah hari yang sibuk di perusahaan hari ini. Lebih baik istirahat lebih awal dan terus bekerja besok. Bum bum bum. Di luar, ada ketukan di pintu. Bab 2555. Lin Yurou awalnya ingin pergi ke kamar mandi dan tidur lagi, tetapi dia berhenti ketika mendengar ketukan di pintu. Dia tanpa sadar ingin membuka pintu. Tapi kemudian dia ingat bahwa orang tuanya tidak akan kembali malam ini, mereka ada di perusahaan. Bahkan jika saya kembali, saya khawatir itu akan menjadi 1 atau 2 pagi. Lin Guodong memberitahunya tentang masalah ini sebelumnya. Jadi, siapa pengetuknya? Lin Yurou tiba-tiba menjadi waspada, dia berjalan ke jendela dan melihat van di kedua sisi villa. Melihat van yang diparkir di sana, tidak ada yang mencurigakan, jadi saya berjalan ke pintu dan bertanya dengan keras, siapa? Tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, Lin Yurou segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia bergegas ke telepon di meja samping tempat tidur. Bunyi suara klik, kunci pintu berdering sedikit, seolah-olah seseorang telah membukanya dengan kunci dari luar. Pintu ruangan didorong terbuka, dan sesosok api bergegas masuk. Ketika tangan Lin Yurou hendak meraih telepon, kepalan tangan besar membantingnya terlebih dahulu. Bunyi suara klik, ponsel itu pecah berkeping-keping, dan beberapa bagian menjadi bubuk. Bahkan meja samping tempat tidur hancur. Butuh beberapa detik dari suara ketukan pintu, Lin Yurou menerkam telepon, dan kemudian ke pintu kamar yang dihancurkan oleh seseorang yang membuka telepon. Thunder tidak bisa menyembunyikan telinganya, apakah itu Lin Yurou atau sosok merah menyala, kecepatan reaksinya luar biasa.
Lin Yurou hanya karena pihak lain tidak menjawab pertanyaan tepat waktu, dia berharap pihak lain akan bersikap tidak baik. Karena itu, pertama kali saya ingin memberitahu saudara penjaga di lantai bawah. Dia pikir kunci pintu bisa menghalangi mereka untuk sementara waktu, dan dia masih punya waktu untuk menelepon seseorang. Sayangnya, ponselnya rusak dan dia kehilangan peralatan komunikasinya. Meski kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dia tidak panik. Dia mengambil bola dunia besar di atas meja dan membantingnya ke kaca jendela. Bab 2556. Ada penjaga di bawah, dan selama ada kebisingan dari atas, penjaga di bawah tahu ada yang tidak beres dan datang untuk menyelamatkan. Sayangnya, ide-idenya bagus, tetapi kenyataannya sangat kejam. Bola dunia terbungkus dalam angin bersiul, dan ketika hendak mengenai kaca, tali lembut meringkuk seperti kilat, melingkari alasnya, ditarik ke belakang, dan jatuh ke pelukan seorang pria berpakaian badut. Badut ini mengenakan pakaian lengan panjang, tetapi salah satu lengannya kosong. Ketika Lin Yurou ingin membuka mulutnya dan berteriak, lehernya sudah dipegang oleh pisau yang terang. Akibatnya, Xiao Bai tersedak kembali dengan suara bantuan. Kesadaran krisisnya jauh lebih lemah daripada Lin Yurou. Ketika ketukan di pintu terdengar, reaksi pertama Lin Yurou adalah melihat Fan di luar jendela, dan kemudian dengan waspada bertanya siapa itu. Ketika dia tidak mendengar jawaban pihak lain, dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia akan memanggil penjaga di lantai bawah untuk memperingatkannya. Lin Yurou sangat waspada dengan masalah keamanan karena pengaruh Li Dong, tetapi tanpa daya, lawan bergerak terlalu cepat, dan pada akhirnya, dia masih jatuh ke tangan musuh. Xiao Bai berbeda. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia secara tidak sadar mengira itu adalah orang tua Lin Yurou yang kembali. Saya tidak menyangka seseorang akan datang ke Lin Family Villa untuk menculiknya di tengah malam. Ketika dia menemukan ada sesuatu yang salah, Lin Yurou telah disandera oleh mereka. Total ada 3 orang yang menerobos masuk. Yang pertama adalah pria berjas merah yang menghancurkan ponselnya dengan pukulan. Yang kedua adalah seorang pria berpakaian badut dan kehilangan lengan. Dia menggunakan tali untuk memutar bola dunia yang digunakan Lin Yurou untuk memecahkan kaca peringatan. Sampai saat ini Glock masih berada dalam pelukannya. Orang ketiga yang datang mendekat adalah seorang pria berjas putih dan memegang syal sutra putih yang menutupi hidungnya. Pria ini memiliki temperamen terbaik, jauh melebihi 2 yang pertama. Siapa kamu? Xiao Bai bertanya dengan heran. Apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, ini Laut Cina Timur. Sebaiknya kamu tidak main-main. Pengawal kami ada di Fan di lantai bawah. Petik 2. Selama ada sedikit gerakan, mereka akan bergegas untuk memusnahkanmu. Mereka semua adalah tuan yang sangat kuat. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi kami. Petik 2. Dia dan Lin Yurou dapat memanggil angin dan hujan di bidang bisnis, tetapi bagaimanapun juga mereka hanyalah 2 wanita lemah. Dibandingkan dengan pria-pria ini, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara fisik. Bab 2557. Karena itu, dia ingin memberitahu modal yang dia miliki terlebih dahulu, untuk mencegah mereka melakukan hal-hal yang tidak dapat diterima. Nona cantik, bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Pangeran yang meletakkan pisau di leher Lin Yurou tersenyum dan berkata, Raja kami yang agung tidak terlalu tertarik dengan bahasa Cina Anda. Petik 2. Pangeran sendiri memahami Huaxia, dan sebenarnya Raja juga memahaminya, tetapi mereka datang sebagai Skynet Barat, jadi tentu saja mereka tidak ingin berbicara bahasa negara lain di negara lain. Xiao Bai dan Lin Yurou memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, terutama Xiao Bai. Dia tidak hanya mahir berbahasa Inggris, tetapi dia juga berbicara beberapa bahasa kecil lainnya. Ketika pangeran memintanya untuk berbicara bahasa Inggris, dia berbicara dalam bahasa Inggris. Apa tujuanmu? Apakah kamu menginginkan uang? Jika kamu menginginkan uang, mari kita buat harga. Petik 2. Bagaimanapun,
Tolong jangan sakiti dia. Oh begitu. Petik 2. Pangeran mengangguk dan bertanya sambil tersenyum. Tapi, wanita cantik ini, apakah kamu menghina kami? Mungkinkah di matamu, tamu bangsawan kita adalah bandit yang memeras uang? Xiao Bai terkejut. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kamu bukan gangster, kamu apa? Di tengah malam, membobol rumah orang lain dan menculik pemiliknya, apa bedanya ini dengan gangster? Pria berjas putih itu melirik ke sekeliling ruangan sebelum dia bersedia melepas syal sutra putih dari hidungnya dan mengutuk. Oh, udara di Tiongkokmu sangat buruk, dan kabut asap di udara terlalu serius, kan? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang di negara Anda selamat. Saya tahu ini sejak lama. Saya tidak akan pernah datang ke sini. Petik 2. Tapi udara di rumah ini tidak buruk, pemurnian udara dilakukan dengan baik, menyegarkan dan lembab, dan akhirnya aku bisa bernafas. Petik 2. Lin Yuro tidak berbicara. Matanya selalu tertuju pada pria yang berjalan terakhir. Lin Yuro bertanya ketika dia mendengarnya berbicara. Apakah Anda pemimpin Skynet Barat, Raja? Li Dong sebelumnya telah memberitahunya tentang identitasnya sebagai dewa perang, dan juga memberitahunya banyak hal tentang Skynet Barat. Bab 2558. Oleh karena itu, Lin Yuro tahu tentang kepala Skynet Barat. Alasan mengapa dia menebak identitas pihak lain adalah karena Lin Yuro menggabungkan banyak faktor. Pertama-tama, penjaga di luar, selain saudara-saudara itu, ada juga pelatih hewan. Pelatih hewan adalah master yang sangat hebat. Li Dong mengatakan bahwa selama dia ada di sana, kecuali jika pemimpin Skynet Barat datang, jika tidak, Lin Family Villa akan sangat aman. Namun, pelatih hewan itu belum muncul sampai sekarang, dan dia pasti telah ditahan oleh lawannya. Terlebih lagi, pria ini adalah orang barat, sangat kuat dan memiliki temperamen yang baik. Selain pemimpin Skynet Barat, Lin Yuro tidak bisa memikirkan yang kedua. Oh, King menatap Lin Yuro dengan heran dan tertawa. Harus kuakui, kau adalah wanita oriental tertampan yang pernah kulihat. Maafkan aku. Aku masih di sini selarut ini, jadi aku harus mengganggumu, kan? Ini agak tidak nyaman. Petik 2. Lin Yuro mengangguk. Lebih dari ketidaknyamanan. Jika bukan karena pisau di lehernya, Lin Yuro mau tidak mau memanggil polisi. Aku tahu itu sangat lancang, tapi aku benar-benar tidak punya cara yang lebih baik. Petik 2. Raja membungkuk sedikit ke Lin Yuro, penuh etiket. Sepertinya pria yang terlatih. Saya pikir Anda dapat membantu saya menemukan orang yang saya cari, kan? Siapa yang kamu cari? Lin Yuro bertanya. Meskipun dia sudah tahu jawabannya, dia masih harus menanyakannya secara langsung. Pada saat ini, Anda tidak bijaksana untuk bertanya, apakah Anda mencari suami saya? Bagaimana jika orang yang mereka cari bukan Li Dong? Apakah Anda tidak menjual suami Anda? Tidak peduli kapan, di mana, dan dalam situasi apa, Lin Yuro mempertahankan sikap hati-hati. Namanya Li Dong. Petik 2. Raja tersenyum. Nona cantik, saya tidak berpikir Anda akan menolak saya. Belum waktunya bagimu untuk datang, dia tidak ada di rumah, dan dia sudah pergi ke Singsu di Asia Tenggara, kata Lin Yuro tanpa daya. Bab 2559. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Western Skynet akan datang ke sini saat ini. Li Dong pergi ke Singsu untuk menemukannya, jika tidak, Li Dong tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini masuk ke villa keluarga Lin. Yah, itu sangat disayangkan. Petik 2. King merentangkan tangannya tanpa daya, tetapi dia memikirkan hal lain dan tersenyum. Namun, saya yakin Anda harus memiliki nomor teleponnya, kan? Bagaimanapun, Anda adalah istrinya. Saya percaya jika dia tahu kedatangan saya, dia akan dengan senang hati bergegas kembali dari sana. Petik 2. Tentu saja dia tahu bahwa Lin Yuro adalah istri Li Dong. Bagaimanapun, Skynet datang ke sini setelah melakukan pekerjaan rumah yang cukup. Tentu saja,
Berita seperti itu diperoleh dari mulut Li Zong. Dari sudut pandang pribadi saya tidak ingin Anda menolak, karena konsekuensi seperti itu pasti tak tertahankan bagi Anda, dan saya tidak ingin melihatnya. Petik 2. Raja tersenyum. Di dunia ini, wanita cantik sepertimu sangat langka. Aku benar-benar tidak tahan dengan kematian dan pembusukan wanita cantik seperti itu, dan kemudian berubah menjadi debu di bawah kakiku. Petik 2. Kalau begitu aku memanggilnya sekarang. Lin Yurou bertanya. Dia tidak akan menolak saran raja. Karena dia tahu betul bahwa hanya Li Dong yang bisa menyelamatkannya. Li Dong juga mengatakan bahwa jika dia ditangkap oleh seseorang dari Skynet di masa depan, pihak lain meminta untuk memanggilnya, sehingga Lin Yurou tidak boleh menolak. Selama Li Dong tahu, dia pasti akan menyelamatkannya. Lin Yurou tidak takut menyakiti Li Dong, karena dia sekarang tahu identitas Li Dong sebagai Dewa Perang Timur. Dia percaya bahwa Li Dong akan menyelamatkannya dan mengalahkan orang-orang barat ini. Tidak. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Lin Yurou, King menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk saat ini. Sebelum saya datang ke China, seorang teman memberitahu saya bahwa ada gunung yang sangat indah di Laut China Timur yang disebut Puncak Yunfei. Saya sudah lama menantikannya. Petik 2. Saya tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Nona Lin menjadi pemandu wisata bagi kami. Bisa. Petik 2. Lin Yurou langsung setuju. Dari awal hingga akhir, dia tetap tenang. Bahkan jika orang yang dia hadapi adalah raja, pemimpin Skynet Barat, bahkan jika dia sudah tahu orang seperti apa pemimpin Skynet Barat ini, dia masih tidak takut sama sekali. Bab 2560. Terima kasih banyak. Petik 2. Raja membungkuk lagi. Kamu adalah wanita yang sangat cerdas. Saya sangat suka berurusan dengan orang-orang seperti Anda. Jika Anda bisa menjadi pemandu wisata, saya tidak berpikir mereka akan menyakiti Anda. Petik 2. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Petik 2. Lin Yurou juga tertawa. Senyum ini adalah sedikit bencana bagi negara dan rakyat. Raja tidak tertarik pada wanita, apa yang dia kejar adalah kekuatan besar, jadi dia tidak merasakan apa-apa. Tapi pangeran di sampingnya merasakan pesona Lin Yurou, dan dia sedikit terpesona. Wanita cantik ini, maka saya akan merepotkan Anda untuk berkomunikasi dengan Tuan Li Dong. Petik 2. Raja memandang Xiao Bai dan berkata sambil tersenyum. Aku akan memanggilnya. Petik 2. Xiao Bai mengangguk, bagaimanapun, tolong jangan sakiti Presiden Lin. Petik 2. Tentu. Petik 2. King tersenyum dan mengangguk, selama orang normal enggan menyakiti wanita cantik seperti itu, aku sangat menyukainya. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Bai menjadi lebih khawatir. Kau tahu, ada banyak cara pria menyakiti wanita. Bukan hanya membunuh orang. Bai kecil, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan menghibur. Pada saat ini, dia masih tersenyum, dan dia harus mengakui bahwa sejak bersama Li Dong, keberaniannya telah meningkat terlalu banyak. Dia adalah pemimpin Skynet, sangat gentleman, mahakarya dengan sikap. Di matanya, aku hanyalah orang kecil yang tidak berarti. Petik 2. Sanjungan Lin Yurou membuat raja sangat senang. Tapi dia tidak menunjukkan usahanya. Dia menatap Xiao Bai dengan dingin, dan berkata dengan ringan, kalau begitu, selamat tinggal. Kata-kata itu jatuh, dan pangeran yang berdiri di belakangnya mengangkat tangannya dengan satu tangan, dan awan asap putih menyelimuti Xiao Bai. Dalam sekejap, tubuh Xiao Bai jatuh tanpa suara. Nona Lin, tolong. King membuat isyarat undangan kepada Lin Yurou. Terima kasih. Petik 2. Lin Yurou melirik Xiao Bai dan menemukan bahwa dia masih bernafas, dia merasa lega, dan melangkah keluar. Dia berjalan keluar dari villa dan dengan sengaja menjatuhkan sepatunya ke lantai beton. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.